Sampai bertemu lagi dengan saya, Suyit Mujirlo, para pemirsa. Dalam kisah misteri yang kedua ini akan kita mulai dengan sebuah tempat atau kampung di Kota Ungaran yang namanya Kampung Legok-Sari. Ya, sistem keamanan lingkungan atau ronda keliling di kampung itu berjalan sangat baik. Ya. Suatu malam hari Rabu, malam Kamis ya, jadi Kamis, Rabu malam sampai Kamis pagi itu yang bertugas Siskamling dan sudah hadir di pos kamling RT di Legok-Sari itu Tony, Tejo, Marno, Edi, dan Giman. Ya, mereka biasanya mulai kumpul itu jam 11. Nah, jam 11 ini biasanya juga masih ada beberapa warga yang ikut kumpul-kumpul di gardu kamling karena di rumah juga mungkin ingin ada gerakan fisik ya, daripada di rumah hanya tiduran terus kok sulit tidur, ya ikut kumpul-kumpul rekan-rekan yang jaga malam. Kemudian biasanya sampai dengan sekitar jam 12 lebih sedikit itu yang tidak Siskamling mulai pulang satu demi satu, karena mereka juga berpikir bahwa paginya adalah hari kerja sehingga mereka harus mempersiapkan tenaga mereka. Nah, ini setelah jam 1 itu biasanya seperti biasanya malam itu mereka berbagi tugas. Tugas yang pertama itu keliling kampung, itu Tony, Tejo, dan Marno. Ya, Tony, Tejo, dan Marno. Ya, mereka biasanya bawa kentongan kecil lah untuk dipukul-pukul sebagai bukti atau paling tidak memberi ketentraman kepada warga bahwa ada orang Siskamling, dan mungkin untuk yang berniat melakukan kejahatan pun mungkin berpikir kok ada suara orang Siskamling, mereka juga berpikir untuk melakukan tindakan melanggar hukum mereka ya. Kemudian ya itu tadi Tony, Tejo, dan Marno itu tugas pertama keliling ya, menyusuri dari pos kamling berjalan ke arah utara, ke arah pasar, kemudian belok kiri tembus ke jalan yang akan sampai ke alun-alun Kota Ungaran. Kemudian sampai di situ mereka berhenti ya, omong-omong di situ sambil memperhatikan sekitar, kemudian jalan lagi ke arah kiri, melewati daerah-daerah depan Benteng Pangeran Ponorogo, putar lagi, kemudian kembali ke pos kamling lagi, duduk lagi. Sekitar jam 2 itu Tejo ini minta izin ke teman-temannya karena ada keperluan mengambil sesuatu di rumah. Jadi ya tidak dijelaskan, pokoknya akan mengambil sesuatu. Dan dia jalan sendirian sambil lihat kanan kiri seperti rute yang tadi dilewati saat yang pertama kali ya. Ketika sampai hampir di jalan raya itu kira-kira 5 rumah atau 4 rumah dari sebelah jalan raya sebelah kiri itu di rumah Pak Tarjo. Itu rumahnya cukup besar dan terasnya luas dan terang benderang.
Tejo melihat ada seorang wanita seperti baru saja melakukan perjalanan jauh, sedang ketuk-ketuk pintu, ya, menggunakan gaun dan rok putih semua, ya, ketok-ketok, kemudian tengok-tengok. Akhirnya kan Tejo tidak tega, ya, terus mendatangi. Bagaimana Mbak? Ini nih Mas, dari tadi saya ketuk-ketuk kok tidak ada jawaban dari dalam. Kemudian ini belnya juga kurang berfungsi, ya. Oh, terus, lah ini Mbak dari mana? Saya tadi dari kota Solo, ya. Ya sebetulnya memang berangkat itu bisnya sudah ikut yang bis malam, karena bis yang ya, tidak malam, bis yang biasa itu sudah habis. Jadi kita ikut, atau saya ikut yang Jakartanan tadi, turun itu di pinggir jalan situ, ya, di dekat alun-alun kota Ungaran. Nah, kemudian omong-omong, loh Mbak ini di Solo kegiatannya apa gitu? Oh saya ya ceritanya dosen. Saya ini dosen sebuah perguruan tinggi swasta untuk mata kuliah Visipol, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi saya kebetulan memegang mata kuliah pengantar sosiologi. Ini Tejonya yang juga kebetulan seorang sarjana ilmu politik merasa cocok kalau ngomong-ngomong, iya dosen Mbak pengajar sosiologi. Oh itu ya akrab ya dengan Emil Durkheim, dengan teori jenjang kebutuhan Abraham Maslow. Alah ya itu biasa tuh, tiap hari kita ketemunya itu saja. Kemudian Miriam Budiarjo, pengantar ilmu politik, itu ya kita biasanya di tingkat 1 mahasiswa sudah paham, ya karena kebetulan mempunyai background pendidikan yang sama, maka seperti lupa kalau mereka itu sedang ngedok-ngedok pintu mau ketemu tuan rumah. Ngomong-ngomong lama sekali, omongnya nyambung, ya, karena memang disiplin ilmu mereka nyambung, jadi tidak terasa ada sekat, ya, jadi sama-sama orang dari jurusan administrasi negara. Coba yang satu bekerja di pemerintah daerah, sedang yang tamunya itu, yang mbaknya itu yang mengaku bernama Santi, itu sebagai dosen perguruan tinggi swasta. Ya, kemudian entahlah kira-kira sampai jam berapa itu, saking asiknya itu, kemudian mbak itu terlihat menunduk terus. Kemudian otomatis Tejo juga ikut memperhatikan arah menunduknya kepala itu, ya. Dia terkejut ketika ternyata di rok di bagian depan wanita itu terlihat ada bercak-bercak merah, ada tetesan darah masih menetes terus. Kemudian Tejo kan ya otomatis, Mbak sehat enggak Mbak? Kok jadi diam aja Mbak gitu. Kemudian Santi ini segera mengangkat kepala, ya, mengangkat wajahnya. Betapa terkejutnya Tejo, karena ternyata wajah Santi yang tadinya kelihatan cerah, cantik, ya, kelihatan berlumuran darah, dan darah segar masih menetes-netes. Tejo hanya terkejut sampai tidak mampu bergerak. Kemudian tahu-tahu wanita itu hilang, ya. Tejo tidak jadi pulang, langsung lari kembali ke pos Kamling, ketemu teman-temannya, tapi dia tidak cerita apa-apa ke teman-temannya, pokoknya akan disimpan sendiri gitu aja. Ya, terus sampai pagi ya Tejo sudah tidak bergerak kemana-mana, hanya kumpul temannya terus, ya, mungkin masih takut ketemu
wanita bergaun putih dengan wajah berlumuran darah itu masih terbayang-bayang terus di mata Tejo ya. Cuma Tejo kadang-kadang juga berpikir loh, katanya kalau itu manusia atau bukan ya, katanya kalau itu makhluk halus kakinya tidak menempel tanah. Wah, tapi tadi saya kan kakinya kan ketutupan roknya yang panjang, saya tidak memperhatikan, tapi ya tetaplah Tejo ini merasa takut ya. Kemudian ya pagi harinya atau kira-kira jam setelah istirahat, setelah ngantuknya hilang, setelah rasa ngantuknya hilang karena semalam berjaga semalam, itu kira-kira jam menjelang sholat duhur, ini Tejo memerlukan datang ke rumah Pak Tarjo. Kemudian ya ngomong-ngomong ya, kebetulan kan akrab, penduduk situ semua warganya akrab, omong-omong macam-macam. Kemudian sampai, Pak Tarjo, tadi malam kok saya ketemu wanita namanya Santi, wajahnya begini-begini, tahu-tahu keluar darah. Itu yang namanya Pak Tarjo ya terkejut. Oh, itu saya memang punya ponakan namanya Santi, tapi kira-kira seminggu yang lalu ini ponakan saya ini ketika berangkat ke kampus itu sepeda motornya entah kesenggol becak entah apa, kemudian roboh atau ambruk ke tengah jalan, dan kebetulan ada bis yang melewat dan tidak bisa menghindari kecelakaan sehingga Santi ini tewas dengan luka berat di kepala. Jadi ini tadi kalau tidak salah di rumah sana di Solo itu masih pas 7 hari selamatan, 7 hari tahlil ya. Itu jadi ya terus sampai lama itu ya, Tejo trauma untuk jalan sendiri Siskamling itu masih belum hilang, sehingga hanya waktu setelah itu hanya berani kalau ada temannya. Demikian kisah misteri yang kedua, semoga ada manfaatnya. Terima kasih.